Bab 901, Pembantaian yang mendominasi. Bang! Segera setelah itu, Qin Yichen menendang dada Ling Tuyai tepat sasaran. Bunyi gedebuk terdengar saat dada Ling Tuyai sedikit penyok, dan seteguk darah segar bercampur dengan organ dalam yang hancur menyembur deras dari mulutnya. Tubuhnya terlempar ke belakang dalam keadaan yang mengerikan. Desir. Sebelum tubuh Ling Tuyai menyentuh tanah, sosok Qin Yichen telah muncul di atasnya seperti gumpalan asap hitam yang menyeramkan. Di bawah pusaran energi hitam itu, samar-samar terlihat wajah pemuda itu, sangat dingin, dan di matanya yang hitam menyala, tampak ada nafsu membunuh yang mengerikan. Pelindung lengan zirah surgawi Myriad Dao telah terkikis oleh energi hitam selama bertahun-tahun. Meskipun Qin Yichen dapat meminjam energi hitam ini untuk sementara meningkatkan kekuatannya, bagaimana mungkin energi hitam seperti itu bisa dianggap biasa saja? Bahkan di bawah kendali penuh Qin Yichen, pikirannya masih terpengaruh oleh energi hitam, menjadi sangat ganas dan bahkan haus darah. Di atas Ling Tuyai, pukulan keras lainnya menggelegar. Kekuatan mengerikan itu seolah memutar ruang itu sendiri. Bang! Tinju besi itu tak kenal ampun saat menghantam tubuh Ling Tuyai. Kekuatan dahsyat itu hampir menyebabkan tubuhnya meledak di tempat. Puci! Untungnya bagi Ling Tuyai, karena telah memperoleh warisan Sein gelombang biru, tubuh fisiknya luar biasa tangguh, dan masih ada sedikit jejak prestise Sein yang mengurangi sebagian besar dampaknya. Meskipun begitu, dia masih memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya terhempas keras ke tanah yang runtuh di bawahnya. Banyak orang menyaksikan dengan merinding saat Qin Yichen turun seperti dewa iblis, lalu melihat Ling Tuyai terbaring di kawah yang dalam, berlumuran darah, wajahnya terdistorsi hingga tak dapat dikenali. Mereka semua tanpa sadar menarik napas dingin. Terbaring di kawah yang dalam, meskipun Ling Tuyai tidak tewas akibat dua pukulan berat itu, dia benar-benar kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Wajah Ling Tuyai pucat pasi. Pancaran surgawi transenden yang sebelumnya dimilikinya telah lenyap sepenuhnya, dan bahkan matanya pun menjadi kusam. Awalnya, kemenangan sudah di depan mata, tetapi siapa yang menyangka bahwa di saat-saat terakhir, akan terjadi perubahan peristiwa yang sulit dipercaya oleh banyak orang. Kenapa? Dengan hak apa seorang bocah kaisar bela diri bisa melakukan ini? Hati Ling Tuyai terbakar oleh rasa iri yang tak terhingga. Matanya dipenuhi kebencian yang membara. Tatapan itu seolah akan berubah menjadi dua pedang tajam yang menusuk lawannya. Melihat dari atas, mendominasi lawan, kemuliaan ini seharusnya menjadi miliknya. Dan tepat ketika Ling Tuyai menggertakkan giginya, jantungnya berdebar kencang tanpa henti, tubuhnya tiba-tiba gemetar, karena dia tiba-tiba merasakan bahwa dari Qin Yichen di atas, niat membunuh yang dingin sedang muncul. Desir. Sesaat kemudian, sosok Qin Yichen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam, melesat dengan ganas ke bawah. Kulit kepala Ling Tuyai merinding. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Qin Yichen, dia ingin melenyapkannya sepenuhnya, membunuhnya di sini. Ling Tuyai menggigit giginya, wajahnya membiru pucat pasi. Saat ini, jika dia tidak mengakui kekalahan, Qin Yichen pasti akan menyerang dengan kekuatan mematikan. Meskipun hal ini akan benar-benar menghancurkan kepercayaan diri hatinya yang penuh kesombongan, dia bukanlah orang bodoh yang sok tahu. Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawa. Selama dia masih hidup, memasuki alam suci pada dasarnya sudah pasti. Dan lawannya jelas belum memperoleh warisan suci. Cepat atau lambat, dia akan membalas penghinaan hari ini 100 kali lipat. Namun, Ling Tuyai jelas masih meremehkan kekejaman Qin Yichen. Dia terlalu sedikit memahami karakter lawannya. Saat Ling Tuyai baru saja mengucapkan sepatah kata, sosok itu sudah muncul di hadapannya seperti hantu. Segera setelah itu, kepalan tangan besi yang membawa kekuatan luar biasa dahsyat meledak, tanpa ampun menghantam dadanya yang sudah remuk. Pef! Pada saat itu juga, tubuh Ling Tuyai terlempar ke belakang beberapa meter. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-katanya lagi, darah menyembur deras dari mulutnya, auranya meredup hingga ke titik ekstrim. Lalu, Qin Yichen sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, sosoknya melesat saat dia mengejar sekali lagi. Berhenti. Di atas platform tinggi, Master Pavilion Tebing Langit, Ling Fei, meraung, sosoknya tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, langit menjadi gelap dan bumi menjadi remang-remang. Aura seorang Sein terungkap sepenuhnya. Bahkan dengan penghalang yang diletakkan oleh utusan kota bela diri suci, Qin Yichen tetap merasakan tubuhnya tiba-tiba kaku.
Huff. Tepat ketika Qin Yichen hendak mendorong segel pembunuh dewanya lebih jauh, dengusan dingin Yuqian Qiu tiba-tiba terdengar. Seketika, perasaan mencekam itu menghilang. Yuqian Qiu juga berdiri dengan dingin, menatap Ling Fei dengan ekspresi tidak ramah. Saat konfrontasi antara dua tokoh besar ini, Qin Yichen memanfaatkan kesempatan itu, menyerang jantung Ling Tuyai dengan satu telapak tangan, menghancurkan seluruh kekuatan hidupnya. Vitalitasnya benar-benar padam. Penghalang itu perlahan menghilang, memperlihatkan tanah yang hancur di baliknya. Sesosok tinggi berdiri dengan gagah. Pada saat ini, energi hitam yang menyelimuti seluruh tubuh Qin Yichen telah menghilang, dan sepasang pelindung lengan hitam yang menyeramkan itu juga lenyap dari pandangan. Setelah mengalami pertempuran hebat, penampilannya agak berantakan. Namun, matanya yang berbinar tajam membuat hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergidik diam-diam. Setelah menyaksikan pertempuran menakjubkan ini dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan para leluhur bela diri pun tidak berani menyimpan rasa jijik sedikit pun terhadap pemuda ini. Di antara langit dan bumi, keheningan menyelimuti. Tatapan tak terhitung jumlahnya, sedikit linglung, memandang sosok yang berdiri tegak itu, seolah-olah mereka masih belum pulih dari perubahan dramatis pertempuran tersebut. Keheningan ini berlangsung cukup lama. Akhirnya, tatapan tak terhitung jumlahnya mulai menyala dengan penuh gairah. Segera setelah itu, dari dalam tanah suci langit cemerlang, sorak-sorai yang mengguncang bumi meletus, gelombang suara itu mencapai langsung ke awan. Tidak ada yang menduga bahwa pertarungan perebutan gelar tanah suci yang awalnya sudah dipastikan hasilnya dan seharusnya tidak menimbulkan ketegangan, akan mengalami perubahan yang begitu mengejutkan. Sebelumnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa Ling Tuyai, yang telah memperoleh warisan suci, akan kalah. Ini bahkan bisa disebut kekalahan telak. Pada akhirnya, dia meninggal dengan cara yang tragis. Dari kejauhan, Zhong Xian dan yang lainnya tampak menunjukkan kekaguman di mata mereka. Jika penampilan Qin Yichen sebelumnya di Tanah Suci hanya membuat mereka sedikit lebih memperhatikannya, maka kali ini, Qin Yichen benar-benar telah memenangkan rasa hormat sepenuh hati dari semua orang. Karena mereka tahu bahwa jika itu salah satu dari mereka, mereka pasti sudah lama dikalahkan oleh Ling Tuyai. Terlebih lagi, kemudian dia bahkan mengeluarkan artefak tingkat suci, sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditahan oleh kekuatan manusia. Fiu, di atas mimbar yang tinggi, Guru Suci Langit Cemerlang menghela napas lega, seolah beban telah terangkat. Di wajah itu, terpancar pula sedikit rasa puas dan senyum lega. Jelas sekali, dia sangat puas dengan penampilan Qin Yichen. Dibandingkan dengan sorak-sorai dari Tanah Suci Langit Cemerlang, Ling Fei dan yang lainnya dari Paviliun Tebing Langit tampak pucat pasi, hati mereka seperti abu yang mati. Bab 902, Bagian yang ditinggalkan. Tak seorang pun menyangka bahwa kemenangan mereka yang sudah pasti akan gagal total di sini. Terlebih lagi, Ling Tuyai, yang telah memperoleh warisan suci, justru telah terbunuh. Dan kegagalan dalam pertempuran ini akan memicu konsekuensi yang berat. Sejak zaman dahulu kala, di Tanah Suci, martabat suci 12 Tanah Suci tidak boleh dilanggar. Sepanjang sejarah, terdapat banyak sekali kekuatan seperti Paviliun Tebing Langit yang berusaha menggantikan Tanah Suci dalam hal statusnya. Di antara kekuatan-kekuatan ini, hanya sebagian kecil yang berhasil mengambil alih tempat mereka, sementara sisanya semuanya gagal. Lagi pula, mereka yang bisa menjadi 12 Tanah Suci tanpa terkecuali adalah kekuatan dengan fondasi yang sangat dalam dan menakutkan, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan kekuatan lainnya. Dan mereka yang gagal, tidak akan ada yang mengingat nama pasukan mereka, karena setelah tantangan mereka gagal, mereka akan dieliminasi oleh Tanah Suci. Bahkan dengan Ling Fei, seorang Sein, yang memimpinnya, Paviliun Tebing Langit sekarang akan terjebak dalam posisi yang sangat canggung. Murka dari Tanah Suci bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang santo biasa. Faktanya, Paviliun Tebing Langit bahkan tidak memerlukan Tanah Suci Langit Cemerlang untuk bertindak secara pribadi. Hanya dengan satu perintah, pasukan tak terhitung jumlahnya yang berada di bawah Tanah Suci Langit Cemerlang akan melahap mereka. Meskipun prestise Tanah Suci Langit Cemerlang telah merosot sebelumnya, pertempuran ini sudah cukup untuk memungkinkan Tanah Suci Langit Cemerlang membangun kembali otoritasnya yang perkasa. Qin Yichen, nama yang sebelumnya tidak dikenal ini, mulai hari ini, akan menyebar ke seluruh wilayah ini, dan bahkan menyebar ke seluruh Tanah Suci. Karena ia mampu membunuh Ling Tuyai, yang telah memperoleh warisan suci,
maka ini membuktikan bahwa pencapaiannya di masa depan pasti akan melampaui Ling Tuyai. Dan Ling Tuyai telah memperoleh warisan dari Sein Gelombang Biru. Jika Qin Yichen memiliki prospek untuk melampauinya, bukankah itu berarti suatu hari nanti dia akan menjadi sosok yang mampu melampaui para Sein? Hanya dengan memikirkan hal ini, hati banyak orang bergetar, dan dari lubuk hati mereka muncul satu pikiran, tanah suci langit cemerlang akan segera bangkit. Utusan, tatapan Ling Fei tertuju pada utusan kota bela diri suci dengan sedikit rasa takut. Suasana hatinya bisa digambarkan seperti jatuh dari surga ke neraka, kontrasnya sangat besar. Awalnya, ia bisa saja menjadi guru suci pertama dari tanah suci tebing langit, yang dikenang oleh dunia. Namun sekarang, ia akan menjadi bahan olok-olok. 3 pertempuran penentu telah berakhir. Tanah suci langit cemerlang memenangkan 2 dan kalah 1. Hasil akhirnya, saya rasa tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, bukan? Suara acuh tak acuh utusan kota bela diri suci menyebar, menyebabkan semua orang dari paviliun tebing langit gemetar. Menanggapi tatapan Ling Fei, utusan kota bela diri suci itu sama sekali tidak bereaksi, malah menatap Qin Yichen yang berdiri dengan angkuh di bawah. Seolah merasakan tatapannya, Qin Yichen juga tersenyum tipis, menangkupkan tinjunya dan mengangguk sebagai tanda setuju. Kepala Aola, melihat sikap utusan kota bela diri suci, hati Ling Fei menjadi semakin sedih. Ia mengarahkan pandangannya, seolah meminta pertolongan, ke arah kepala Aola dari tanah suci Radiance yang datang bersama mereka. Pertempuran ketiga telah gagal, mereka tidak lagi bisa menggantikan tanah suci langit cemerlang dengan mengandalkan pengaruh kota bela diri suci. Saat ini, dia hanya bisa menganggap aliansi dengan tanah suci cahaya sebagai harapan terakhirnya. Namun, menanggapi tatapan memohonnya, ketua Aula dari tanah suci Radiance hanya mendengus dingin. Setelah membungkuk kepada utusan kota bela diri suci, dia langsung melesat ke langit, sama sekali mengabaikan permohonan Ling Fei untuk meminta bantuan. Melihat pemandangan ini, wajah Ling Fei langsung pucat pasi. Dia telah ditinggalkan oleh Radiance Secret Land. Seketika itu juga, senyum getir muncul di wajahnya. Dia dan Radiance Secret Land mengangkat sebuah batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki mereka sendiri. Awalnya, bahkan jika ada variabel tak terduga muncul, seperti Qin Yichen, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk mencekiknya sejak masih bayi. Tetapi mereka secara khusus mengundang utusan kota bela diri suci. Bibit tanaman yang mampu membunuh seseorang dengan warisan suci sudah cukup untuk menarik perhatian kota bela diri suci. Oleh karena itu, ketua Aula itu langsung pergi, tanpa menyimpan harapan palsu apapun. Belum lagi Skycliff Pavilion, bahkan Radiance Secret Land sendiri kemungkinan akan mengalami kerugian akibat hal ini. Sekarang, untuk mendekati tanah suci langit cemerlang, bahkan tanah suci langit mengaum pun akan mulai bergerak. Jadi, dia perlu segera kembali ke tanah suci dan memberitahu guru suci cahaya tentang masalah ini, agar bisa bersiap lebih awal. Utusan, silakan beristirahat di tanah suci langit cemerlang kami selama beberapa hari. Pada saat ini, suara Yukian Qiu, yang mengandung sedikit senyuman, juga terdengar. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendekati utusan dari kota bela diri suci ini. Jika dia tidak dapat memanfaatkannya, dia tidak layak menjadi guru suci. Baiklah, utusan itu sedikit ragu. Dia harus mempertimbangkan kota bela diri suci, karena itulah identitas yang dia sandang. Kota suci bela diri tidak pernah ikut campur dalam perselisihan antara tanah suci. Jika tidak, hal itu akan mengganggu keseimbangan antara berbagai tanah suci. Namun, ketika pandangannya tertuju pada Qin Yichen, ekspresinya sedikit berubah. Baiklah, kalau begitu aku akan beristirahat setengah hari. Setelah semua orang mendengar jawaban utusan kota bela diri suci ini, ekspresi mereka beragam. Dan Ling Fei, yang belum pergi, merasa seperti dihantam palu berat. Wajahnya menjadi semakin pucat. Setelah itu, dia bergegas pergi bersama sekelompok ahli dari paviliun tebing langit. Paviliun Skycliff sudah pasti hancur. Yang dipikirkannya sekarang adalah apakah dia bisa menyelamatkan beberapa bara api, yang mana itu saja sudah merupakan keberuntungan. Adapun apakah bara api itu dapat dilestarikan, sebenarnya masih bergantung pada apakah tanah suci langit cemerlang bermaksud untuk memusnahkan sepenuhnya paviliun tebing langit miliknya. Alasannya terletak pada sikap utusan kota bela diri suci ini. Hal ini akan menyebabkan banyak pasukan, bahkan tanah suci, melakukan hal-hal tertentu untuk mendekati tanah suci langit cemerlang.
Menghancurkan paviliun tebing langit hanyalah masalah sepele bagi Tanah Suci. Jika itu bisa mendapatkan dukungan dari Tanah Suci Langit Cemerlang, mereka akan dengan senang hati melakukannya. Di tengah kerumunan, Dai Qingshan dan Qiu Jizuo sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka bersumpah belum pernah melihat seorang ahli alkimia yang begitu kejam. Jangankan sekadar melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Selama pertempuran melawan Ling Tuyai, Qin Yichen menghadapi setiap serangan secara langsung, dan terlebih lagi, berulang kali unggul. Jika mereka tidak menyaksikan sendiri kehebatan alkimia Qin Yichen, mereka benar-benar tidak akan percaya bahwa Qin Yichen adalah seorang ahli alkimia. Awalnya, mereka masih menyimpan secercah harapan bahwa mereka dapat menerimanya sebagai murid, tetapi sekarang, menerimanya sebagai murid hanyalah sebuah khayalan. Sekalipun Qin Yichen bersedia, utusan kota bela diri suci itu mungkin tidak akan rela membiarkan seseorang dengan bakat seni bela diri yang begitu hebat untuk sepenuhnya fokus pada dao alkimia. Utusan, silakan. Wajah Yu Qianqiu berseri-seri saat ia mengundang utusan kota bela diri suci ke Tanah Suci Langit Cemerlang. Sebelum pergi, ia berbalik dan berkata kepada Qin Yichen, "Kau ikut juga." "Baik," jawab Qin Yichen sambil berjalan mendekat dengan hormat. Setelah itu, ketiganya menghilang dari tempat mereka berdiri. Para tetua Tanah Suci Langit Cemerlang juga mulai membersihkan kekacauan yang terjadi, sementara murid dalam dan murid luar merayakan bersama. Di dalam Tanah Suci Langit Cemerlang, tawa riang dan obrolan tak henti-hentinya terdengar. Bab 903, Mengejutkan Dunia. Di dalam Tanah Suci, seharusnya keadaan cukup stabil. Setiap Tanah Suci memiliki fondasi yang kokoh. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka. Dan semua kekuatan yang berani menantang otoritas mereka akan ditindas dengan tegas oleh Tanah Suci tersebut. Namun, di wilayah yang dicakup oleh tiga Tanah Suci yaitu Langit yang Menggelegar, Cahaya, dan Langit Cemerlang, baru-baru ini muncul sebuah masalah yang menarik perhatian mereka. Paviliun Skycliff ingin menggantikan Tanah Suci Brilliant Sky. Bagi Tanah Suci lainnya, ini hanyalah topik pembicaraan setelah minum teh. Pada dasarnya mereka tidak peduli dengan hasilnya. Oleh karena itu, Tanah Suci lainnya pada dasarnya hanya bersikap menonton pertunjukan tersebut. Dan yang mampu menarik perhatian Tanah Suci ini hanyalah pemuda yang telah memperoleh warisan kesucian. Sebenarnya, mereka yang telah memperoleh warisan suci telah muncul berkali-kali selama beberapa ribu tahun. Masing-masing adalah talenta brilian, terkenal di seluruh wilayah tersebut. Sebagian dari mereka memilih untuk direkrut oleh Tanah Suci, sebagian mendirikan pasukan mereka sendiri, dan yang lainnya memilih untuk berkelana di dunia, menjalani kehidupan tanpa beban, meninggalkan jejak dan legenda mereka di berbagai tempat. Keberadaan-keberadaan ini sama sekali tidak dapat diabaikan oleh Tanah Suci. Namun, tak lama kemudian datang kabar yang mengejutkan seluruh Tanah Suci. Pemuda yang telah memperoleh warisan suci, Ling Tuyai, telah terbunuh. Ketika mereka mengetahui bahwa Ling Tuyai telah dibunuh oleh seorang pemuda yang baru berada di tingkat kaisar bela diri menengah, reaksi pertama semua orang adalah ketidakpercayaan. Mereka merasa itu mustahil. Karena, meskipun mereka bukan berasal dari daerah itu, mereka semua pernah mendengar tentang Ling Tuyai. Ling Tuyai memiliki prestise suci. Poin ini saja bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seorang kaisar bela diri, apalagi ketika itu masih seorang pemuda yang tingkat kultivasinya bahkan lebih rendah daripada Ling Tuyai. Dan setelah itu, beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin Tanah Suci Langit Cemerlang telah dikalahkan, dan Guru Suci Langit Cemerlang telah mengabaikan segalanya untuk membunuh Ling Tuyai. Lagi pula, terlepas dari itu, mereka benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh Ling Tuyai, yang telah memperoleh warisan suci dan memiliki prestise suci. Seharusnya kita tahu, bahkan seorang leluhur bela diri, di bawah prestise suci, hanya akan memiliki 10% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Ingin membunuhnya akan sangat sulit, apalagi seorang kaisar bela diri tingkat menengah. Namun, detail pertempuran ini tetap menyebar ke seluruh Tanah Suci dengan kecepatan yang sangat cepat, mengejutkan banyak orang di bawah langit hingga terdiam karena terkejut. Paviliun tebing langit benar-benar hancur. Ling Tuyai bahkan kehilangan nyawanya di Tanah Suci Langit Cemerlang. Hal ini menyebabkan momentum paviliun tebing langit merosot tajam. Meskipun mereka masih memiliki Ling Fei, seorang Sein, yang memimpin mereka, dan dengan demikian masih memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, jika kekuatan ini dibandingkan dengan Tanah Suci Langit Cemerlang,
mereka sama sekali tidak memiliki modal untuk melawan. Oleh karena itu, setelah pertempuran itu berakhir, lingkup pengaruh Skycliff Pavilion menyusut dengan cepat. Mereka hanya bisa memilih untuk meninggalkan wilayah yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah untuk direbut selama periode sebelumnya, dan mundur sepenuhnya ke markas mereka. Karena mereka semua tahu bahwa Tanah Suci Langit Cemerlang pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dan seperti yang telah diantisipasi oleh Ling Fei dan yang lainnya, pada hari kedua setelah pertempuran berakhir, sejumlah besar ahli Tanah Suci Langit Cemerlang, memimpin pasukan tak terhitung jumlahnya yang berada di bawah Tanah Suci Langit Cemerlang, melakukan mobilisasi. Momentum itu mengguncang bumi, mengejutkan pasukan tak terhitung jumlahnya yang biasanya mendambakan gelar Tanah Suci. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun berlalu. Sejak insiden di mana Yu Wenyu dengan ganas membunuh kandidat guru suci Tanah Suci Radiance, Tanah Suci Langit Cemerlang telah berdiri dengan tenang di tanah ini. Temperamennya yang lembut tampaknya telah membuat orang lupa betapa tajam dan ganasnya taringnya. Hal ini juga menyebabkan banyak pasukan lupa betapa hebatnya kekuatan sebenarnya dari entitas kolosal ini. Namun, pada hari ini, kekuatan yang terlupakan itu sekali lagi menunjukkan dirinya dengan postur yang dahsyat dan menyapu. Pada saat itu, banyak sekali pasukan yang mendambakan Tanah Suci Langit Cemerlang merasakan betapa menakutkannya ketika Langit Cemerlang memperlihatkan taringnya. Ratusan dan ribuan leluhur bela diri, dengan postur yang gagah berani, dengan panik mengepung dan menekan benteng-benteng paviliun tebing langit satu demi satu. Dihadapi dengan pengepungan kuat dari Tanah Suci Langit Cemerlang, moral paviliun tebing langit benar-benar hancur. Mereka dikalahkan satu demi satu. Bahkan ada beberapa yang membelot dari paviliun tebing langit, mencari cara untuk bertahan hidup. Pasukan-pasukan yang sebelumnya dekat dengan Skycliff Pavilion kini semuanya panik, buru-buru memutuskan hubungan mereka dengan pihak tersebut, karena takut terseret ke dalamnya. Saat ini, bahkan Ling Fei pun bersembunyi dan tidak berani muncul. Adapun yang lain, bagaimana mereka berani melawan Tanah Suci Langit Cemerlang secara langsung? Dalam beberapa hari yang singkat ini, semua cabang paviliun tebing langit di wilayah tiga Tanah Suci telah sepenuhnya dimusnahkan. Satu-satunya benteng utama paviliun tebing langit juga dikelilingi oleh lapisan ahli yang sangat ketat sehingga bahkan air pun tidak dapat menembus. Sementara itu di Tanah Suci Radiance, di dalam aula besar yang diselimuti cahaya suci, beberapa sosok berdiri. Dari sosok-sosok itu terpancar fluktuasi aura yang sangat menakutkan. Di posisi kepala duduk seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Ia mengenakan jubah putih. Di matanya, seolah-olah dua matahari bersinar terang. Ruang di sekitarnya sedikit berputar, seolah-olah tidak mampu menahan auranya. Orang ini adalah guru suci dari Tanah Suci Radiance, Guang Yaotian. Di sisinya berdiri seorang pemuda di barisan terdepan di antara banyak tokoh. Orang itu tak lain adalah calon guru suci dari Tanah Suci Radiance, Chen Feng. Guru suci, Ketua Paviliun Ling memohon bantuan dari Tanah Suci Anda. Selama kami dapat mengatasi kesulitan ini, kami bersedia bersumpah untuk mengikuti Tanah Suci Radiance hingga mati. Pada saat itu, tiga sosok berlutut menyembah di depan aula besar. Di bawah sakti Sang Santo, mereka gemetar satu persatu. Namun mereka tetap bertahan menghadapi tekanan itu seperti gunung yang menjulang tinggi dan berbicara. Ketiga orang ini persisnya adalah orang-orang yang dikirim oleh Skycliff Pavilion untuk meminta bala bantuan. Namun, ketika mereka meminta bantuan, tak seorang pun memperhatikan mereka. Omong kosong. Nomor satu di bawah alam leluhur bela diri. Dia bahkan mengeluarkan artefak tingkat suci, dan masih tidak bisa mengalahkan junior biasa di alam kaisar bela diri tingkat menengah. Di dalam aula besar, seorang ketua aula melirik guru suci, lalu mengalihkan pandangannya ke arah tiga orang yang berlutut di tanah dan mendengus dingin. Dengusan dingin itu seperti guntur teredam yang meledak di telinga ketiga orang itu, menyebabkan darah dan energi mereka bergejolak, menambah tekanan yang luar biasa. Jelas sekali, Radiance Secret Land sudah sangat marah atas kegagalan strategi yang dianggap sempurna ini. Mereka juga sangat kecewa dengan Skycliff Pavilion. Saat ini, fakta bahwa Tanah Suci Radiance mampu menahan diri dan tidak bertindak melawan Pavilion Tebing Langit, yang telah menggagalkan rencana mereka, sudah cukup baik. Meskipun demikian, mereka hanya tidak ingin menjadi orang-orang yang akhirnya membantu Tanah Suci Langit Cemerlang. Lalu bagaimana cara membantu mereka mengatasi kesulitan ini?
Saat momentum Brilliant Sky Secret Land mencapai puncaknya, mereka tidak memiliki niat seperti itu. Selain itu, mereka tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Guru Suci Langit Cemerlang, dan keuntungan apa yang dia gunakan untuk menyuap utusan kota bela diri suci agar tinggal di Tanah Suci Langit Cemerlang selama 3 hari penuh. Inilah yang benar-benar dipedulikan oleh mereka yang berada di Radiance Secret Land. Masih belum mau pergi, teriak Ketua Aula dengan marah. Dengan lambaian lengan bajunya, ketiga pria dari paviliun tebing langit itu tiba-tiba terangkat oleh kekuatan besar dan terlempar keluar, terbang. Guru Suci, utusan itu sudah tinggal di Tanah Suci Langit Cemerlang selama 3 hari, setelah ketiga orang itu diusir oleh seorang tetua di luar, kepala aula akhirnya berbicara dengan suara rendah kepada Guang Yaotian. Jangan terlalu dipikirkan, Tanah Suci Langit Cemerlang tidak memiliki kualifikasi untuk menjilat kota bela diri suci. Alis Guang Yaotian berkerut, lalu dia berkata, tindakan ini kemungkinan besar berarti utusan menghargai pemuda yang mengalahkan Ling Tuyai. Bab 904, mendapatkan rasa hormat. Pemuda yang mengalahkan Ling Tuyai. Namanya Qin Yichen, kan? Mendengar kata-kata Guru Suci Radiance, semua orang di aula besar itu sedikit terkejut. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Qin Yichen mengalahkan Ling Tuyai, nama asing yang tiba-tiba menjadi terkenal ini tetap membuat banyak tokoh penting memperhatikannya. Lagi pula, di wilayah ini terdapat terlalu banyak orang jenius. Namun setiap hari, banyak sekali orang jenius yang juga berguguran. Oleh karena itu, secara umum, mereka tidak akan terlalu memperhatikan para jenius di bawah alam leluhur bela diri. Aku dengar Qin Yichen sudah dinobatkan di Tanah Suci Langit Cemerlang sebagai Yu Wenyu kedua. Tiba-tiba, seorang kepala aula bergumam keras. Begitu mendengar 3 kata, Yu Wenyu, ekspresi semua orang di aula besar berubah. Suhu seolah turun beberapa derajat dalam sekejap. Yu Wenyu, dia benar-benar monster yang tak tertandingi. Peristiwa tahun itu menjadi noda yang tak terhapuskan di Tanah Suci Radiance. Calon guru sucinya telah terbunuh. Bahkan beberapa tetua pun tidak mampu melarikan diri. Pada akhirnya, dibutuhkan tindakan langsung dari guru suci untuk akhirnya membunuhnya. Memikirkan hal ini, hati setiap orang tiba-tiba merasakan krisis yang muncul. Semua orang terlalu memikirkannya. Bocah dungu di alam kaisar bela diri, tidak peduli berapa banyak cara yang dimilikinya, di mataku, dia hanyalah batu loncatan. Dan saat alis semua orang mengerut erat, tiba-tiba terdengar tawa riang yang jelas. Semua orang menoleh dan melihat Chen Feng dengan wajah penuh percaya diri. Cara bicaranya, seolah-olah seorang dewa sedang memandang rendah semut. Calon guru suci berbicara dengan akal sehat. Dengan adanya calon guru suci di sini, lupakan saja bocah tak dikenal ini. Bahkan jika Yu Wenyu hidup kembali, dia hanya bisa menundukkan kepalanya sebagai tanda penyerahan. Saat melihat Chen Feng, seluruh tubuh para ketua aula gemetar, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara Tanah Suci terkejut dengan cara yang ditunjukkan oleh Tanah Suci Langit Cemerlang untuk mengatasi krisis ini, di dalam Tanah Suci Langit Cemerlang sendiri, suasananya bahkan lebih meriah. Murid-murid Tanah Suci Langit Cemerlang yang tak terhitung jumlahnya bersorak gembira. Tahun-tahun ini, Tanah Suci Langit Cemerlang benar-benar hidup dalam frustrasi. Terutama selama periode terakhir ini, bahkan para pedagang Tanah Suci pun diserang dan dibunuh secara misterius. Namun kini, amarah yang terpendam itu akhirnya dilampiaskan dengan keras. Qin Yichen berdiri di halaman rumahnya. Ketika Guru Suci Langit Cemerlang meninggalkan mimbar tinggi pada hari itu, dia telah membawa Qin Yichen kembali ke Sekte Dalam. Kemungkinan besar karena mempertimbangkan kemungkinan seseorang akan mencelakainya. Menyaksikan Tanah Suci Langit Cemerlang di tengah sorak-sorai, hati Qin Yichen pun ikut berdebar. Dalam beberapa bulan singkat sejak tiba di Tanah Suci Langit Cemerlang, ia telah berkembang secara bertahap. Reputasinya juga akan menjadi cemerlang karena pertempuran ini. Meskipun hal ini agak berbeda dari profil rendah yang ia bayangkan, ia juga perlu meminjam ketenaran semacam ini untuk berdiri teguh di Tanah Suci. Hanya dengan menetap di Tanah Suci barulah ia dapat memikirkan istri dan putrinya yang telah dibawa pergi. Memikirkan saudari Ling Han lagi. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Qin Yichen menoleh dan melihat Feng Qiansui berjalan perlahan mendekat dengan senyum manis. Saat ini, Feng Qiansui mengenakan gaun panjang, rambut panjangnya terurai. Wajahnya yang cantik memiliki kulit seputih porselen, memberikan perasaan tak ingin melepaskannya. Qin Yichen menatap wanita muda itu, sedikit terbewilderet sejenak.
Tanpa disadari, Feng Qiansui menjadi semakin anggun. Yang lebih mematikan adalah seiring bertambahnya usia, di balik gaun yang membungkus tubuhnya, lekuk tubuhnya yang indah secara bertahap semakin menonjol. Pinggang ramping itu adalah sesuatu yang bisa dilingkari dengan tangan. Dan kaki-kaki yang panjang, ramping, dan mulus itu, semuanya membuat jantung berdebar tak terkendali. Melihat tatapan tajam Qin Yichen yang seolah dipenuhi kobaran api, wajah cantik Feng Qiansui sedikit memerah. Pria ini semakin belak-belakan di depanku. Apakah kau sudah cukup melihat? Akhirnya, dihadapkan dengan tatapan agresif Qin Yichen, pipi Feng Qiansui yang memerah menegurnya dengan lembut. Qin Yichen tersenyum tipis, satu tangannya melingkari pinggang ramping Feng Qiansui. Dia mencondongkan tubuh ke rambutnya dan menarik napas dalam-dalam, bibirnya berada di dekat cuping telinganya yang lembut, lalu berkata pelan, siapa bilang kau begitu mempesona? Berapapun lama aku memandangmu, aku tak pernah merasa cukup. Merasakan hawa panas yang menyengat dari telinganya, dan kata-kata manis yang memabukkan itu, pipi Feng Qiansui langsung memerah seperti awan saat matahari terbenam. Dan tepat ketika Qin Yichen bersiap untuk mendisiplinkan lebih lanjut temannya yang cantik itu, batuk kering yang agak canggung tiba-tiba terdengar dari luar halaman kecil. Suara tidak nyaman dari kepala Balai Pil juga terdengar. Itu, aku tidak mengganggu kalian berdua, kan? Mendengar seseorang berbicara, Feng Qiansui berseru pelan, menutupi wajahnya dengan malu dan bersembunyi di belakang Qin Yichen. Mulut Qin Yichen juga berkedut. Dia mendesah pelan dalam hati dan menatap tajam ke arah halaman kecil di luar tanpa ekspresi. Pak Tua, kenapa kau selalu muncul di saat-saat seperti ini? Baiklah, Guru Suci memanggilmu, kepala Balai Pil jelas juga sangat malu. Bagaimana mungkin setiap kali dia datang, dia selalu mendapati pasangan muda ini sedang bermesraan. Guru Suci memanggilmu, jadi cepatlah kemari. Jangan nakal. Feng Qiansui dengan lembut mendorong Qin Yichen dari belakang, wajah cantiknya masih memerah menggoda, sambil menegur dengan lembut. Namun, ekspresi lembut itu membuat hati Qin Yichen bergetar. Dia hampir lupa masih ada seorang pria tua di luar halaman kecil itu dan hendak berbalik dan menciumnya. Sang Guru Suci memanggilku. Akhirnya, Qin Yichen menggaruk kepalanya, menekan gejolak di hatinya. Dia berdeham dan menatap ke arah Dan Xuanzi. Hehe, anak muda, kau telah mendapatkan banyak pahala kali ini. Kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Dan Xuanzi tertawa hambar dari luar dan berkata, sepertinya utusan kota bela diri suci juga masih di sini. Utusan kota bela diri suci masih di sini. Alis Qin Yichen sedikit berkerut, secercah warna aneh terlintas di matanya. Sebenarnya, alasan dia begitu terkenal sebagian menarik perhatian makhluk-makhluk dari kota bela diri suci. Utusan kota bela diri suci yang tetap tinggal hingga saat ini tanpa pergi menunjukkan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Ayo pergi. Qin Yichen mengangguk, lalu langsung menarik Feng Qiansui keluar. Sesaat kemudian, dengan menunggangi burung terbang Dan Xuanzi, keduanya telah tiba di depan aula besar puncak gunung di bagian terdalam tanah suci langit cemerlang. Saat ini, di dalam aula besar, orang dapat melihat banyak tetua berpangkat tinggi dari tanah suci langit cemerlang. Mu Yanfeng dan yang lainnya sebenarnya berkumpul di sini. Di posisi terdepan duduk tak lain dan tak bukan Guru Suci Langit Cemerlang, Yu Qianqiu, utusan kota bela diri suci, dan para ketua aula. Ketika Qin Yichen tiba, tatapan semua orang di aula besar itu langsung tertuju padanya. Di mata mereka terpancar rasa lega dan kekaguman. Sejak Qin Yichen membunuh Ling Tuyai dan menegakkan reputasi tanah suci langit cemerlang, dia telah mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Saat kepala aula pil memimpin Qin Yichen dan Feng Qiansui memasuki aula besar, para ahli yang ada di dalamnya tersenyum tipis kepadanya. Pemimpin tertinggi tanah suci langit cemerlang juga mengangguk puas. Setelah bertahun-tahun lamanya, tanah suci langit cemerlang mereka akhirnya menghasilkan monster seperti itu lagi. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 905, ditunjuk sebagai Guru Suci. Qin Yichen menyampaikan penghormatannya kepada Guru Suci, utusan, dan semua sesepuh. Setelah tiba di depan aula, Qin Yichen pertama-tama membungkuk kepada semua yang hadir.
Apa yang tampak seperti tindakan biasa justru memberinya banyak simpati dari orang-orang yang berkumpul. Kita harus memahami bahwa kemenangan Qin Yichen atas Ling Tuyai sama artinya dengan menyelamatkan Tanah Suci. Ini bisa disebut sebagai prestasi luar biasa tanpa sedikit pun berlebihan. Namun, pada diri Qin Yichen, mereka bahkan tidak melihat sedikit pun kesombongan dari pencapaiannya. Seandainya jasa ini jatuh ke tangan orang lain, mereka pasti sudah meninggikan kepala. Bagaimana mungkin mereka bisa tetap rendah hati? Bagus, bagus. Mari, duduk di sini. Senyum di wajah guru suci langit cemerlang semakin lebar saat ia memberi isyarat kepada Qin Yichen, menunjukkan agar ia duduk di sampingnya. Iya, setelah membungkuk, Qin Yichen menarik Feng Qianshui dan berjalan menuju posisi tersebut. Di dalam aula besar itu, ekspresi orang-orang yang berkumpul beragam saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Posisi itu bukanlah perkara yang mudah. Itu adalah tempat duduk guru suci. Bahkan calon guru suci pun tidak memiliki kualifikasi untuk menduduki posisi itu. Adapun Qin Yichen, apalagi berstatus sebagai kandidat guru suci, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai murid sekte dalam. Dia jelas tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di sana. Namun, saat ini, tidak ada yang menentang. Bahkan kandidat guru suci, Mu Yanfeng, pun tetap diam. Jelas, bahkan jika guru suci langit cemerlang langsung menunjuk Qin Yichen sebagai guru suci Tanah Suci, tidak akan ada yang keberatan. Di seluruh wilayah hukum Tanah Suci, yang kuat adalah yang tertinggi. Kalian semua mengerti apa artinya ini. Bahkan Tanah Suci langit cemerlang kita pun menghadapi kemungkinan digantikan. Setelah Qin Yichen duduk, Yu Qianqiu memandang dari tempat tinggi ke arah banyak orang di aula besar itu, suaranya yang tenang bergema di telinga semua orang. Mendengar kata-kata ini, hati banyak ahli Tanah Suci langit cemerlang tiba-tiba menegang, ekspresi mereka menjadi muram. Selama tantangan paviliun tebing langit ini, jika bukan karena perubahan mengejutkan Qin Yichen di saat-saat terakhir, mereka mungkin tidak akan bisa duduk di sini dengan tenang sekarang. Jika kita tidak ingin Tanah Suci langit cemerlang kita digantikan oleh kekuatan lain, saya meminta kalian semua untuk menunjukkan kesetiaan dan membina murid-murid yang berguna dengan penuh dedikasi, untuk memastikan Tanah Suci akan bertahan dari semua masalah di masa depan. Kami dengan hormat menaati ajaran Sang Guru Suci. Semua orang menanggapi dengan hormat. Tantangan ini telah membuat mereka sangat menyadari krisis yang dapat dihadapi oleh Tanah Suci. Jika mereka terus seperti sebelumnya, dengan murid-murid yang berprestasi direkrut secara ilegal sementara mereka gagal mengembangkan murid-murid yang mampu memikul tanggung jawab utama, krisis seperti itu akan terulang kembali. Qin Yichen mengamati pemandangan ini dengan tenang. Agar Tanah Suci dapat bertahan, dibutuhkan bukan hanya kekuatan tempur puncak, tetapi juga murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dengan potensi yang besar. Jika tidak, begitu para petarung terbaiknya mencapai batas usia mereka, para ahli terbaik Tanah Suci itu akan binasa, dan tidak akan ada yang menggantikan mereka. Tatapan Guru Suci Langit cemerlang beralih ke Qin Yichen. Tantangan ini telah berakhir. Saya umumkan bahwa mulai hari ini, Qin Yichen akan menjadi kandidat Guru Suci kita. Di seluruh aula besar, banyak tatapan iri tertuju pada Qin Yichen. Baru beberapa bulan memasuki Tanah Suci, ia benar-benar bisa menjadi kandidat Guru Suci. Prestasi seperti itu sungguh luar biasa. Namun, penampilannya yang memukau di Tanah Suci sudah cukup untuk mengukuhkan posisinya sebagai kandidat Guru Suci. Hehe, adik Qin, selamat. Senyum muncul di wajah Mu Yanfeng saat ia menyapa Qin Yichen. Beberapa ketua aula juga mengangguk sedikit ke arah Qin Yichen. Jika sebelumnya mereka agak meremehkannya karena pengalamannya yang terbatas, sikap tersebut jelas telah berubah total setelah pertempuran sebelumnya yang membela reputasi Tanah Suci. Aku harus mengandalkan bimbingan kakakmu dan semua senior lainnya di masa mendatang. Melihat senyuman semua orang, Qin Yichen tidak menunjukkan kesombongan, membalas dengan senyuman ramah. Di masa depan, dia tetap akan menganggap Tanah Suci Langit cemerlang sebagai pijakannya untuk Tanah Suci. Tentu saja, dia tidak ingin memperburuk hubungan dengan bertindak arogan. Melihat senyum Qin Yichen yang rendah hati dan ramah, semua orang di aula besar mengangguk sambil tersenyum, tak mampu menahan emosi di hati mereka. Temperamen pemuda ini sangat baik, potensinya luar biasa. Dia pasti akan mencapai hal-hal luar biasa di masa depan. Beberapa ketua aula saling bertukar pandang, masing-masing melihat makna ini di mata yang lain. Qin Yichen, sekarang setelah kau menjadi kandidat Guru Suci,
kau juga dapat memilih puncak gunung di dalam tanah suci sebagai tempat tinggalmu. Yu Qianqiu mengangguk pelan pada dirinya sendiri, tersenyum sambil berbicara. Terima kasih banyak, Guru Suci. Mendengar ini, Qin Yichen dengan hormat menyampaikan rasa terima kasihnya. Tatapannya diam-diam melirik Dan Xuanzi. Meskipun ia juga ingin tinggal di puncak gunung Aulapil, setelah momen intimnya terganggu 2 kali, hatinya benar-benar bertekad untuk meninggalkan tempat itu. Dia jelas tidak ingin diganggu setiap kali suasana menjadi bergairah. Hehe, selamat kepada Guru Suci Langit Cemerlang atas perolehan calon Guru Suci yang sangat berbakat ini. Pada saat ini, utusan kota bela diri suci di samping Guru Suci Langit Cemerlang tiba-tiba berbicara. Utusan Yunwu terlalu baik hati. Kualifikasinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan banyaknya talenta di kota bela diri suci. Alis Guru Suci Langit Cemerlang terangkat sambil tersenyum menanggapi. Mendengar ini, alis utusan kota bela diri suci sedikit berkerut, tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati, rubah tua ini. Dia telah tinggal di tanah suci Langit Cemerlang selama beberapa hari tanpa tujuan lain selain melihat bakat luar biasa Qin Yichen dan ingin merekrutnya ke kota bela diri suci. Namun, rubah tua ini terus mengelak dan menyembunyikan pemuda itu, baru sekarang mengizinkan pertemuan. Dan sejak awal, bahkan sebelum dia sempat berbicara, sang guru suci telah langsung menunjuknya sebagai kandidat guru suci tanah suci Langit Cemerlang. Hal ini membuatnya agak tak berdaya. Meskipun kota bela diri suci berada di atas tanah suci, dan mereka umumnya dapat memperoleh kandidat menjanjikan yang mereka sukai melalui kerja sama tanah suci, kandidat ini terbatas pada murid biasa. Adapun guru suci dan kandidat guru suci, tokoh-tokoh tersebut adalah pilar masa depan dari tanah suci mereka. Mereka tentu saja tidak mungkin diserahkan kepada kota bela diri suci. Yu Qianqiu jelas menyadari hal ini, itulah sebabnya dia segera menunjuk Qin Yichen sebagai kandidat guru suci begitu dia tiba. Guru Suci Yu, bolehkah saya berbicara secara pribadi dengan calon guru suci tanah suci Anda? Utusan kota bela diri suci mengerutkan kening, berpikir sejenak sebelum berbicara. Mendengar itu, jantung semua orang di aula besar itu berdebar kencang. Apakah orang ini secara terang-terangan berencana untuk memburunya? Setelah bertanya secara langsung seperti itu, bahkan Guru Suci Langit Cemerlang pun akan kesulitan untuk menolak. Dan jika dia diizinkan untuk membahas masalah secara pribadi dengan Qin Yichen, dan jika dia menawarkan sumber daya dan peluang yang bahkan Tanah Suci Langit Cemerlang pun tidak dapat berikan, mengandalkan gelar kandidat Guru Suci untuk mempertahankan Qin Yichen akan menjadi sulit. Meskipun Tanah Suci Langit Cemerlang adalah entitas kolosal, dibandingkan dengan kota bela diri suci dengan fondasinya yang sangat dalam, kesenjangannya sangat besar. Ekspresi Guru Suci Langit Cemerlang juga berubah muram, jelas mengkhawatirkan hal ini. Qin Yichen, bagaimana menurutmu? Utusan kota bela diri suci tersenyum tipis, pandangannya tertuju pada Qin Yichen. Suara mendesing. Seketika, tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju pada Qin Yichen. Ditatap oleh begitu banyak mata yang tajam, bahkan Qin Yichen pun merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Bab 906, Kejutan yang dibawa Qin Yichen. Penduduk Tanah Suci Langit Cemerlang tentu saja paling tidak ingin melihat Qin Yichen direkrut oleh utusan kota bela diri suci. Bukan berarti Tanah Suci Langit Cemerlang kekurangan individu-individu yang sangat berbakat. Seseorang seperti Mu Yanfeng tentu tidak akan kalah dengan kandidat guru suci dari Tanah Suci lainnya. Namun, hanya sampai batas itu saja. Sekalipun Mu Yanfeng akhirnya berhasil naik ke alam suci, dia hanya bisa mempertahankan posisi Tanah Suci Langit Cemerlang saat ini. Namun Qin Yichen berbeda. Dalam diri Qin Yichen, mereka melihat harapan akan kebangkitan Tanah Suci. Dengan mengalahkan Ling Tuyai, yang telah memperoleh warisan suci gelombang biru, ini sepenuhnya menunjukkan bahwa Qin Yichen memiliki bakat yang melampaui Ling Tuyai, dan terlebih lagi, prestasi masa depannya pasti akan melampaui prestasi suci gelombang biru. Hanya memikirkan hal ini saja sudah membuat hati mereka berkobar. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang merasa sangat tegang. Jika Qin Yichen secara pribadi menyetujui utusan kota bela diri suci, mereka tidak akan bisa mempertahankannya. Semuanya masih bergantung pada pilihan Qin Yichen sendiri. Memikirkan hal ini, orang-orang di Northern Brilliant Hall mau tak mau merasa agak menyesal atas diri mereka sendiri. Karena sebelum Qin Yichen, mereka semua memainkan peran yang tidak mulia, menargetkan Qin Yichen di setiap kesempatan tanpa berlebihan.
Jika karena mereka Qin Yichen memilih untuk meninggalkan tanah suci langit cemerlang, kesalahan itu tak dapat dihindari menjadi tanggung jawab mereka. Apapun yang ingin disampaikan utusan kepada junior ini, sebaiknya kau bicara langsung saja. Menghadap utusan kota bela diri suci, Qin Yichen mempertahankan sikap rendah hati, menoleh ke arahnya dengan sikap hormat menerima instruksi. Namun, justru karena pernyataan yang tampaknya normal ini, ekspresi wajah Yu Qianqiu dan utusan sedikit berubah. Yu Qianqiu awalnya menyimpan sedikit kekhawatiran, tetapi sekarang, alisnya yang sedikit berkerut telah rileks. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan senyum, orang bisa tahu dia telah menghela napas lega. Sementara itu, utusan kota bela diri suci menghela napas dalam hati. Meskipun Qin Yichen tidak menolaknya dan telah menyatakan rasa hormat, dia tahu bahwa membawa Qin Yichen pergi telah menjadi hal yang mustahil. Tentunya dia tidak mungkin membawanya pergi secara paksa melawan kehendaknya, bukan? Melon yang dipaksa panen tidak manis, bahkan dia pun memahami prinsip ini. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Meskipun demikian, wajah utusan kota bela diri suci itu masih tersenyum saat dia bertanya kepada Qin Yichen, tingkat pencapaian apa yang telah Anda raih dengan energi spiritual Anda? Dengan pertanyaan ini, perhatian semua orang sekali lagi tertuju pada Qin Yichen. Bahkan mereka yang bukan berasal dari Pale Hall pun jelas mengerti bahwa pemuda ini telah dihargai dan disembunyikan oleh orang-orang tua dari Pale Hall itu. Namun, mereka sebenarnya tidak mengetahui situasi spesifik Qin Yichen. Kurasa itu bisa dianggap sebagai kesatuan hati dan jiwa. Sambil ditatap oleh semua orang, Qin Yichen menggosok hidungnya dengan ekspresi agak malu sambil menjawab. Kesatuan hati dan jiwa. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara tarikan napas tajam langsung memenuhi aula besar. Bahkan ketua aula Pil dan Xuanzi bereaksi seperti itu. Di setiap pasang mata, yang terpancar hanyalah keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kesatuan hati dan jiwa, itulah tingkat penguasaan energi spiritual tertinggi. Bahkan tokoh-tokoh seperti Dai Changshan dari Tanah Suci Langit Cemerlang dan Qiu Yanyu, pilar dunia alkimia, baru mencapai puncak kesempurnaan. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya mencapai kesempurnaan. Selain itu, menurut catatan, agar para alkemis dapat melampaui kefanaan dan menjadi seorang suci, kultivasi energi spiritual mereka harus mencapai kesatuan hati dan jiwa. Alasan Dai Changshan dan Qiu Yanyu terjebak di tingkat puncak surga, dan tidak dapat maju lebih jauh, justru karena hal inilah. Sebaliknya, siapapun yang kultivasi energi spiritualnya menembus ke alam kesatuan hati dan jiwa hampir dapat dikatakan memiliki perkembangan alami untuk menjadi seorang alkimia suci di masa depan. Oleh karena itu, semua yang hadir, termasuk Yu Qianqiu dan utusan kota bela diri suci, merasa terharu. Karena pemuda di hadapan mereka tidak hanya memiliki harapan untuk menjadi Saint bela diri tingkat puncak di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi Saint alkimia yang hebat. Orang-orang suci. Setiap tanah suci memiliki seorang santo yang memimpinnya. Namun, tidak satu pun tanah suci yang memiliki seorang santo alkimia. Mereka tahu bahwa di seluruh wilayah ini, hanya kota suci bela diri yang memiliki seorang santo alkimia yang berkuasa di dalamnya. Orang bisa melihat betapa langkanya para santo alkimia. Terlihat jelas betapa sulitnya mencapai kesatuan hati dan jiwa. Namun, pemuda di hadapan mereka, yang bahkan belum berusia 20 tahun, telah mencapai tingkat yang hanya bisa dikagumi oleh semua alkemis. Dampak psikologisnya terhadap mereka sangat besar. Tak seorang pun bisa tetap tenang. Karena yang terpenting, Qin Yichen masih muda. Masa mudanya adalah aset terbesarnya. Ia memiliki kemampuan untuk berpotensi mencapai level yang lebih tinggi lagi. Qin Yichen tentu tahu bahwa ini akan menimbulkan dampak besar pada semua orang. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Alasannya, tentu saja, adalah penggunaan energi spiritualnya untuk melawan Saint Prestige. Kekuatan Saint Prestige dapat menghancurkan segalanya. Seandainya dia hanya memiliki penguasaan alam kesempurnaan atau alam transformasi spiritual atas energi spiritualnya, dia sama sekali tidak akan mampu melawan prestise suci. Dan inilah juga alasan mengapa utusan kota bela diri suci tetap tinggal di tanah suci langit cemerlang. Oleh karena itu, pada saat itu, dia langsung menanyakan hal tersebut. Ini benar-benar kesatuan hati dan jiwa. Utusan kota bela diri suci bergumam, pandangannya terus tertuju pada Qin Yichen. Spekulasi dan konfirmasi adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Namun, saat ini,
Feng Qianshui yang berdiri di samping Qin Yichen tampak agak malu-malu, bersembunyi di belakangnya tanpa berani menunjukkan wajahnya. Aura semua orang di aula besar itu terasa seperti gunung dan samudera, memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Qin Yichen sepertinya merasakan keresahannya, menggenggam tangan kecilnya dan diam-diam menghiburnya. Feng Qianshui mengangkat kepalanya, menatap pemuda di hadapannya dengan penuh percaya diri. Entah mengapa, hatinya yang panik dan takut perlahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa pria itu akan melindunginya dari angin dan hujan. Tunggu, jika penguasaanmu atas energi spiritual begitu kuat, bagaimana dengan fisikmu? Tiba-tiba, utusan kota bela diri suci itu teringat masalah lain. Meskipun energi spiritual Qin Yichen mampu menahan prestise suci, dia juga telah menyaksikan Qin Yichen secara konsisten memilih untuk berkonfrontasi langsung dengan Ling Tuyai, dan terlebih lagi, menghancurkan Ling Tuyai dalam bentrokan tersebut. Utusan mungkin tidak tahu, Qin Yichen menguasai alkimia dan seni bela diri. Pada saat ini, Yu Qianqiu berbicara, wajahnya tersenyum. Kultur ganda alkimia dan seni bela diri. Mungkinkah dia seorang seniman bela diri surgawi? Utusan kota bela diri suci berdiri dengan desir, bahkan kehilangan ketenangannya. Jika sebelumnya ada yang mengatakan bahwa Qin Yichen memiliki bakat untuk menjadi seniman bela diri surgawi, dia mungkin hanya akan sedikit memperhatikannya tanpa terlalu mempedulikannya. Karena seniman bela diri surgawi terlalu sulit untuk dikembangkan. Bisa dibilang lebih sulit daripada naik ke surga. Alasannya, tentu saja, adalah hambatan menuju alam suci. Dengan kata lain, seniman bela diri surgawi harus secara bersamaan memiliki bakat untuk menembus alam suci baik dalam kultivasi seni bela diri maupun kultivasi energi spiritual. Salah satu dari keduanya saja sudah sangat sulit, jarang terlihat sekali dalam ribuan tahun, apalagi jika kedua bakat tersebut terkonsentrasi dalam satu orang. Bab 907, Utusan yang tak tahu malu. Namun kini, bakat luar biasa yang memiliki kedua kemampuan tersebut berdiri tepat di depan matanya. Ini praktis berarti bahwa selama Qin Yichen diberi ruang untuk berkembang, dia pasti akan menjadi seniman bela diri surgawi alam suci. Ini adalah seorang seniman bela diri surgawi sejati, bukan sekadar seseorang yang memiliki bakat seniman bela diri surgawi. Saat menatap Qin Yichen, kilatan kecemerlangan tak tersembunyikan terpancar dari mata utusan kota bela diri suci itu. Aku harus merekrut orang ini ke kota bela diri suci. Sambil berpikir demikian, utusan kota bela diri suci menarik napas dalam-dalam. Tak lagi mempedulikan penampilan, tepat di hadapan guru suci langit cemerlang dan semua orang, dia perlahan berkata, Qin Yichen, apakah kau bersedia bergabung dengan kota bela diri suci? Utusan Yunwu. Mendengar ini, ekspresi guru suci langit cemerlang berubah dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru dengan suara berat. Ekspresi para ketua aula dan tetua yang berjumlah banyak di aula besar itu juga menjadi sangat muram. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah Tanah Suci menganugerahkan posisi kandidat guru suci kepada Qin Yichen, utusan kota bela diri suci masih berani secara terang-terangan mencoba merebutnya. Dengan bakat Qin Yichen, jika dibiarkan berkembang secara alami, dia pasti akan menjadi sosok yang melampaui semua guru suci langit cemerlang sebelumnya. Ini juga merupakan harapan Brilliant Sky Secret Land untuk bangkit. Namun kini, utusan kota bela diri suci ingin merekrut Qin Yichen ke kota bela diri suci. Kota bela diri suci. Itu adalah tanah suci yang didambakan oleh banyak sekali talenta luar biasa untuk dimasuki. Bahkan di antara 12 tanah suci, jika diberi kesempatan, banyak sekali talenta yang akan dengan antusias bergegas ke sana. Karena di dalam kota bela diri suci, baik sumber daya maupun peluang, semuanya jauh melebihi 12 tanah suci. Siapapun yang memiliki akal sehat tahu bagaimana memilih antara melampaui kota bela diri suci dari 12 tanah suci dan selamanya tinggal di dasar tanah suci langit cemerlang dari 12 tanah suci. Inilah juga alasan mengapa guru suci langit cemerlang buru-buru menunjuk Qin Yichen sebagai kandidat guru suci. Dia ingin menggagalkan niat utusan kota bela diri suci, mencegahnya untuk berbicara. Lagi pula, begitu dia berbicara, bagaimana mungkin tanah suci langit cemerlang mereka bisa dibandingkan dengan kota bela diri suci? Dari segi sumber daya, mereka tidak bisa menandingi kota bela diri suci. Dari segi lingkungan untuk pertumbuhan, mereka bahkan jauh tertinggal. Dalam hati, guru suci langit cemerlang menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara dan mengungkapkan masalah ini. Namun,
Dihadapkan dengan pertanyaan utusan kota bela diri suci, jika dia tidak menjawab dengan jujur, konsekuensinya kemungkinan akan jauh lebih berat. Banyak tatapan mengamati Qin Yichen dengan cemas. Dihadapkan dengan perekrutan kota bela diri suci, akankah dia masih memilih untuk tetap tinggal di tanah suci langit cemerlang? Di tengah perhatian semua orang, Qin Yichen tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Saya, Junior, menghargai niat baik utusan. Mendengar kata-kata ini, kekaguman terpancar dari mata guru suci langit cemerlang dan yang lainnya. Dihadapkan pada godaan yang tak seorang pun bisa menolak, Qin Yichen justru menolaknya. Qin Yichen, sebaiknya kau pertimbangkan lagi. Utusan kota bela diri suci mengerutkan kening. Ia benar-benar heran apakah pemuda ini, yang baru saja memasuki wilayah tanah suci, sama sekali tidak memahami seperti apa keberadaan kota bela diri suci itu. Oleh karena itu, ia mau tak mau mengingatkannya, selama kau memasuki kota bela diri suci, sumber daya yang diberikan kepadamu pasti akan jauh melebihi tanah suci manapun, bahkan jika kau adalah calon guru suci. Utusan, ini tidak ada hubungannya dengan sumber daya, Qin Yichen menangkupkan tangannya, menolak dengan sopan. Mendengar itu, guru suci langit cemerlang dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Setelah berbicara sejauh itu, bahkan utusan kota bela diri suci pun tak sanggup lagi bersikeras dengan keras. Baiklah kalau begitu. Karena kau begitu bertekad, aku tidak akan memaksamu. Jika kau berubah pikiran di masa depan, ambillah tanda ini. Kau bisa menemuiku kapan saja. Utusan kota bela diri suci menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Meskipun kekuatan di belakangnya berada di atas tanah suci, dia tidak mungkin bisa secara paksa merebut calon guru suci dari tanah suci. Setelah menghela napas, utusan kota bela diri suci mengeluarkan sebuah token dari jubahnya dan langsung melemparkannya ke Qin Yichen. Terima kasih banyak, utusan. Qin Yichen menerima token itu, berbicara tanpa bersikap menjilat atau sombong. Di usia seperti ini, dengan tingkat kultivasi seperti ini, dan lebih jarang lagi memiliki temperamen seperti ini, alangkah hebatnya jika orang ini bergabung dengan kota bela diri suci kita. Utusan kota bela diri suci menghela napas dalam hati, dipenuhi emosi. Akhirnya, dia merasa terlalu malu untuk berlama-lama di tanah suci langit cemerlang. Lagi pula, dia baru saja berburu secara ilegal tepat di depan guru suci mereka. Meskipun guru suci itu tidak menunjukkan ketidaksenangannya, dia tetap merasa wajahnya memerah. Guru suci Yu, terima kasih atas keramahan tanah suci Anda beberapa hari terakhir ini. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama. Utusan kota bela diri suci menangkupkan tangannya ke arah guru suci langit cemerlang. Selamat tinggal, utusan Yunwu. Maafkan aku, Yu, karena tidak mengantarmu. Guru suci langit cemerlang, Yu Qianqiu, memaksakan senyum di wajahnya. Namun dalam hatinya, ia berharap rubah licik ini segera menghilang dari pandangannya. Tak perlu mengantarku. Utusan kota bela diri suci mengangguk, lalu turun dari tempat duduk utama dan berjalan menuju pintu keluar aula besar. Tak tahu malu itu akhirnya pergi. Dan Xuanzi mendengus dingin dalam hati, menghela napas. Baginya, pentingnya Qin Yichen tidak kurang dari tanah suci itu sendiri. Lagi pula, mengenai pil revolusioner seperti pil majemuk, mereka masih dalam tahap awal. Dia sudah mulai menemukan pil dengan 3 khasiat obat yang berbeda, tetapi menurut Dong Yu, dia sendiri telah menyaksikan Qin Yichen menggunakan pil dengan 4 atau bahkan 5 khasiat obat untuk mengobati Li Yuanba. Dengan kata lain, pemuda ini masih menyembunyikan banyak formula pil majemuk. Selamat tinggal, utusan. Beberapa kepala aula tersenyum ramah, sengaja atau tidak sengaja mengelilingi utusan kota bela diri suci dari segala sisi, mencegahnya melihat Qin Yichen lagi. Formasi itu tampak seolah-olah mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang dan merebut Qin Yichen. Melihat formasi ini, utusan kota bela diri suci dengan canggung menggosok hidungnya, tatapannya masih agak enggan mengintip melalui celah di antara mereka ke arah Qin Yichen. Pada saat itu, Feng Qiansui, yang selama ini bersembunyi di belakang Qin Yichen, menjulurkan kepalanya yang kecil, dengan rasa ingin tahu menatap utusan kota bela diri suci. Tatapan mereka bertemu. Tiba-tiba, utusan kota bela diri suci, yang hampir mencapai pintu masuk aula besar, menghentikan langkahnya, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Di matanya, cahaya penuh semangat yang tersembunyi itu tiba-tiba muncul kembali, bahkan lebih intens. Suara mendesing. Suara mendesing.
Hampir pada saat yang bersamaan, beberapa ketua aula dan banyak tetua menegang. Mereka dengan cepat menghalangi ruang antara dia dan Qin Yichen, tidak menyisakan celah sedikit pun. Dari tubuh mereka, gelombang energi Yuan yang samar menyebar keluar, seolah-olah berjaga-jaga agar dia tidak menyerang secara paksa untuk merebut seseorang. Utusan Yunwu, dari kursi utama, Guru Suci Langit Cemerlang juga mengerutkan kening, tak kuasa menahan diri untuk berdeham. Haha, semuanya tenang. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Izinkan aku lewat. Kali ini, aku tidak mencoba merebut calon guru suci kalian. Utusan kota bela diri suci tertawa terbahak-bahak, lalu langsung berjalan menuju tempat Qin Yichen duduk. Beberapa ketua aula dan tetua tampak agak bingung, tetapi karena utusan kota bela diri suci telah berbicara, mereka tidak dapat menolak terlalu keras. Namun, mereka tidak menyadari bahwa dari tempat duduk utama, ekspresi Guru Suci Langit Cemerlang tiba-tiba berubah muram. Bab 908, Utusan yang Gagal. Feng Qiansui. Tatapan utusan kota bela diri suci tertuju langsung pada gadis ini yang tampaknya hampir tidak dikenal oleh siapapun. Tidak banyak yang mengetahui situasi Feng Qiansui, hanya Guru Suci Langit Cemerlang, Tetua Hua, dan Dan Xuanzi. Oleh karena itu, melihat utusan kota bela diri suci memperhatikan Feng Qiansui, baik Yu Qianqiu maupun Dan Xuanzi berteriak ketakutan dalam hati. Seketika itu, Yu Qianqiu menatap Dan Xuanzi dengan agak mengreproah. Bibir Dan Xuanzi melengkung membentuk senyum pahit. Bagaimana mungkin aku bisa memikirkan hal ini sejauh ini? Saat itu, dia terlalu mengkhawatirkan Qin Yichen dan tidak memikirkan hal ini. Melihat utusan kota bela diri suci berjalan ke arahnya, Feng Qiansui buru-buru bersembunyi di belakang Qin Yichen seperti kelinci yang terkejut. Utusan kota bela diri suci, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba mendapati bibirnya berkedut. Tatapannya hanya bisa kembali tertuju pada Qin Yichen. Hanya dengan sekali pandang, dia melihat keistimewaan Feng Qiansui. Di dalam tubuhnya, seolah-olah ada obor yang menyala, seperti lampu di malam hari, mustahil untuk tidak diperhatikan. Namun, dia masih belum bisa memastikan jenis jiwa bela diri apa yang dimiliki Feng Qiansui. Nona muda, saya tidak bermaksud jahat. Utusan kota bela diri suci berusaha sekuat tenaga untuk tampak baik hati, tersenyum dan berbicara dengan lembut. Namun, bagi Feng Qiansui, itu terdengar seperti serigala jahat yang mencoba menipu kelinci putih kecil. Tubuh mungilnya gemetar saat ia bersembunyi lebih erat, seolah takut dia akan menculiknya. Utusan kota bela diri suci mendongak ke langit, dua tetes air mata metaforis mengalir di wajahnya. Ya dewa, apakah aku benar-benar seganas dan semenakutkan itu? Apakah aku benar-benar terlihat seperti penjahat? Namun justru perlakuan hati-hati inilah yang membuat semua orang di aula besar menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kita harus memahami bahwa ini adalah seorang utusan dari kota bela diri suci. Mereka tidak mengerti mengapa tokoh penting ini berbicara dengan cara yang begitu rendah hati. Karena bahkan saat berhadapan dengan guru suci mereka, Yu Qianqiu, utusan ini bersikap agak angkuh. Ada yang salah. Setelah menatap guru suci mereka mendapati ekspresinya tidak menyenangkan. Qiansui, keluarlah dan beri hormat kepada utusan. Qin Yichen tersenyum lembut, menarik Feng Qiansui keluar dari belakangnya. Dia tahu bahwa utusan kota bela diri suci ini pasti akan melihat beberapa detail yang mencurigakan. Selain itu, tujuannya membawa Feng Qiansui ke sini justru agar utusan kota bela diri suci ini memperhatikannya. Sampai sekarang pun, dia tidak tahu persis siapa yang telah bertindak melawan Feng Qiansui. Musuh-musuh di balik bayangan adalah yang paling menakutkan. Qin Yichen juga memahami bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih kekurangan kekuatan untuk melindungi Feng Qiansui. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta lebih banyak orang untuk memperhatikan Feng Qiansui, sehingga mencegah orang di balik bayangan itu bertindak gegabah. Setelah Feng Qiansui melangkah maju, aula besar itu menjadi sunyi. Perhatian semua orang terfokus pada gadis yang sangat cantik ini. Meskipun Feng Qiansui telah berada di tanah suci langit cemerlang cukup lama, berkat penyembunyian yang disengaja oleh Yu Qianqiu, tidak ada yang menyadarinya. Ini adalah kali pertama dia berdiri di hadapan jajaran petinggi Brilliant Sky. Meskipun Qin Yichen memegang tangannya, dia tetap tampak gelisah, berpegangan erat pada sisi Qin Yichen, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Ini, cahaya surgawi berkilauan di mata utusan kota bela diri suci. Hanya dengan satu pandangan,
keterkejutan muncul di wajahnya. Jiwa bela diri Phoenix sejati. Umat manusia membicarakan betapa membawa keberuntungan naga dan Phoenix. Dengan demikian, naga dan Phoenix adalah dua binatang suci terkuat di dunia. Selain itu, beredar rumor bahwa gabungan antara naga sejati dan Phoenix sejati telah menciptakan ras manusia. Tentu saja, ini hanyalah desas-desus, yang mustahil untuk diverifikasi. Terlebih lagi, tidak seorang pun di benua itu percaya bahwa umat manusia bisa menjadi keturunan naga sejati dan Phoenix sejati. Karena umat manusia terlalu lemah. Baik naga maupun Phoenix, keduanya adalah makhluk transenden. Bagaimana mungkin keturunan mereka begitu lemah? Ini tidak masuk akal. Pada saat itu, utusan kota bela diri suci melihat sesosok hantu mirip Phoenix di dalam Feng Qianshui. Jiwa bela diri Phoenix sejati bukanlah jiwa bela diri atribut api biasa. Jiwa bela diri atribut api yang kuat memang pernah ada di dunia ini. Menurut legenda, ras manusia pernah menghasilkan seorang ahli yang sangat kuat yang memiliki jiwa bela diri api surgawi. Api surgawinya dapat membakar segalanya, dan banyak ahli dari ras asing akan berusaha menghindarinya dalam pertempuran. Namun, sekuat apapun jiwa bela diri api surgawi itu, ia tetap hanyalah jiwa bela diri yang didasarkan pada objek tak bernama. Api di dalam tubuh Feng Qianshui berbeda. Di dalam kobaran api itu, muncul manifestasi Phoenix, yang merupakan cara termudah untuk membedakannya dari yang lain. Sama sekali tidak mungkin untuk memalsukannya. Oleh karena itu, utusan kota bela diri suci langsung mengetahui tipu daya itu. Bahkan di dalamnya terdapat Phoenix Prestige. Betapa menakutkannya Phoenix Prestige, utusan kota bela diri suci telah menyaksikannya sendiri. Bahkan bisa digambarkan sebagai kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Sebelum Phoenix Prestige, mungkin hanya naga sejati yang bisa menghindari menundukkan kepala. Namun, naga sejati terlalu gaib, hanya ada dalam legenda. Bahkan selama ratusan ribu, bahkan jutaan tahun, mungkin tidak akan muncul satu pun. Oleh karena itu, di dunia ini, jiwa bela diri Phoenix adalah salah satu jiwa bela diri tertinggi. Mereka yang mampu menandingi seorang ahli dengan jiwa bela diri Phoenix hanyalah mereka yang memiliki fisik surgawi yang tak tertandingi, atau terlahir dengan fisik suci atau lebih baik. Bayangkan saja, begitu orang seperti itu menjadi kuat, betapa menakutkannya keberadaan mereka nantinya. Guru Suci Yu, Anda benar-benar menyembunyikan banyak hal. Setelah menarik napas dalam-dalam, utusan kota bela diri suci berbicara kepada Yu Qianqiu. Si rubah tua ini, sepanjang perjalanannya ke sini, di bawah bimbingan kepala Aula Tanah Suci Radiance, dia telah menyelidiki Tanah Suci Langit Cemerlang secara menyeluruh. Dapat dikatakan bahwa secara eksternal, baik dalam hal prestise maupun kekuatan, Tanah Suci Langit Cemerlang sepenuhnya ditekan oleh Paviliun Tebing Langit, membuatnya merasa bahwa Paviliun Tebing Langit menggantikan Tanah Suci Langit Cemerlang hampir tidak dapat dihindari. Dia tidak menyangka Tanah Suci Langit Cemerlang menyembunyikan sesuatu sedalam itu. Seorang seniman bela diri surgawi. Sekarang, seseorang dengan jiwa bela diri Phoenix sejati telah muncul. Salah satu dari keduanya, jika dilontarkan secara terpisah, sudah cukup untuk menghancurkan Paviliun Tebing Langit, bahkan tanah suci lainnya. Bagaimana mungkin prestise mereka bisa ditekan oleh Paviliun Tebing Langit? Yu Qianqiu tersenyum pahit, tetap diam. Tersembunyi jauh di dalam. Bukankah kau yang menemukannya? Dia hanya bisa mendesah dalam hati. Dihargai oleh kota bela diri suci benar-benar menguntungkan bagi Tanah Suci Langit Cemerlang. Namun, jika Qin Yichen atau Feng Qianshui diambil, itu akan menjadi kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Seorang seniman bela diri surgawi yang sepenuhnya berkembang, seorang ahli yang sepenuhnya terampil dengan jiwa bela diri Phoenix sejati. Dengan dua hal ini, siapa yang bisa menyaingi Brilliant Sky? Siapa yang bisa menyaingi Brilliant Sky? Nona muda, utusan kota bela diri suci mengalihkan pandangannya, sekali lagi menatap Feng Qianshui. Namun, begitu dia mulai berbicara, Feng Qianshui sekali lagi bersembunyi di balik Qin Yichen. Melihat ekspresi kebingungannya, semua orang di aula besar itu merasa sangat gembira. Melihat utusan kota bela diri suci yang mulia ini digagalkan adalah hal yang sangat langka. Lagi pula, melihat situasi ini, dia tidak mungkin membawa Feng Qianshui pergi. Gadis itu sama sekali tidak mau. Guru Suci Yu, saya tiba-tiba teringat. Sebenarnya saya tidak memiliki urusan mendesak. Karena itu, saya akan tinggal di langit cemerlang Anda beberapa hari lagi, namun,
pernyataan utusan selanjutnya membuat senyum Yukian Kyu yang baru saja muncul langsung membeku. Bab 909, Penyelesaian Akun. Beberapa hari kemudian, Guru Suci Langit Cemerlang menemani utusan kota bela diri suci, berbincang santai di puncak gunung di dalam sekte dalam Tanah Suci Langit Cemerlang. Sementara itu, di sekte luar Tanah Suci Langit Cemerlang, dua sosok melesat keluar dari dalam Tanah Suci, berubah menjadi dua aliran cahaya saat mereka terbang menuju kejauhan. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tersenyum ramah, pakaiannya yang pas membuatnya tampak luar biasa. Wanita itu mengenakan gaun hijau pucat, sosoknya yang tinggi tampak menonjol berkat kain gaun tersebut, membentuk lekukan yang memikat dan tak tertahankan, menarik perhatian banyak orang. Pria dan wanita ini tak lain adalah Qin Yichen dan Feng Qiansui. Ketika utusan kota bela diri suci memutuskan untuk tinggal sementara di Tanah Suci Langit Cemerlang, Guru Suci Langit Cemerlang diam-diam menginstruksikan Dan Xuan untuk memberitahu mereka berdua agar segera meninggalkan Tanah Suci Langit Cemerlang. Selain itu, mereka harus pergi tanpa memberitahu siapapun. Sikap ini menunjukkan bahwa dia takut utusan kota bela diri suci mungkin akan menculik mereka. Saudara Yichen, kita mau pergi kemana? Saat mereka terbang, mata indah Feng Qiansui terus mengamati sekeliling mereka, seolah dipenuhi rasa ingin tahu tentang segala hal. Mari kita pergi ke kota tebing langit dulu. Li Yuanba pasti juga ada di sana. Qin Yichen terkekeh pelan sambil berbicara. Dia telah melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan entah berapa banyak pil ajaib untuk menyelamatkan Li Yuanba dari ambang kematian. Namun, orang itu, karena takut ketinggalan pertempuran besar akibat kampanye cepat Tanah Suci Langit Cemerlang, dengan tidak sabar bergegas keluar sebelum pulih sepenuhnya. Saat dia sadar kembali, kota tebing langit, Feng Qiansui mengedipkan matanya dan mengangguk patuh. Saat Qin Yichen dan Feng Qiansui menuju paviliun tebing langit, mereka menemukan di sepanjang jalan bahwa banyak pasukan telah mengirimkan pasukan, mendekati dari berbagai arah dalam formasi mengepung menuju kota tebing langit. Semakin dekat mereka ke wilayah kota tebing langit, semakin padat langit dipenuhi oleh sosok-sosok yang bergegas melewatinya. Fluktuasi energi Yuan yang secara tidak sengaja teraduk oleh gerakan mereka melonjak ke langit, menyebabkan bahkan awan pun bergetar. Seluruh langit tampak gelap. Saat keduanya melangkah maju, banyak pasukan yang menatap mereka dengan tatapan jahat. Namun, setelah melihat lambang yang mewakili Tanah Suci Langit Cemerlang di dada mereka, tatapan-tatapan itu pun sirna dengan malu-malu. Dengan taring Tanah Suci Langit Cemerlang yang sepenuhnya terbuka, tak seorang pun yang bodoh berani menatap para muridnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun, tidak ada kekuatan manapun, yang ingin menjadi paviliun tebing langit yang kedua. Namun, ketika mereka memasuki wilayah pengaruh paviliun tebing langit, Qin Yichen tidak menemui perlawanan seperti yang dia bayangkan. Kota-kota di sepanjang rute hampir tidak menunjukkan jejak pertempuran. Situasi abnormal ini mengejutkan bahkan Qin Yichen, meskipun dia segera mengerti alasannya. Skycliff Pavilion sudah pasti mengantisipasi hari ini sejak lama. Karena tahu mereka tidak akan menang, mereka memilih untuk memusatkan seluruh kekuatan mereka pada satu titik, lalu melepaskannya pada saat-saat terakhir dalam gelombang dahsyat, bertarung hingga saling menghancurkan. Setelah terbang selama setengah hari lagi, kecepatan Qin Yichen akhirnya melambat. Di hamparan luas di kejauhan, sebuah kota besar menyerupai raksasa kuno muncul di hadapannya, itu adalah kota tebing langit. Di hadapan mereka, langit berubah menjadi warna yang redup dan keruh. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri melayang di udara, aura dahsyat terpancar dari setiap siluet. Hosh, hosh. Selain itu, sejumlah besar sosok berkumpul dari segala arah, memblokir wilayah udara di atas kota ini. Mereka adalah para ahli handal dari berbagai pasukan yang berada di bawah naungan Tanah Suci Langit Cemerlang. Qin Yichen dan Feng Qiansui berdiri bergandengan tangan dari jarak tertentu, tidak terlalu dekat. Tatapannya sedikit menyipit saat ia mengamati kota tebing langit. Dari dalam kota besar itu, ia samar-samar dapat merasakan fluktuasi energi Yuan yang dahsyat. Bagaimanapun, tempat itu adalah kantor pusat Skycliff Pavilion. Jelas, meskipun mereka telah mencapai momen terakhir ini, dengan semua sekutu telah mengkhianati mereka dan tidak ada kekuatan yang berani membantu paviliun tebing langit, sebagai kekuatan yang hanya kalah dari Tanah Suci, mereka masih memiliki fondasi yang tangguh. Dasar kalian para gelandangan dari Skycliff Pavilion, kalian telah bersembunyi sampai saat ini,
terus bersembunyi tidak akan lagi menguntungkan kalian. Sebuah suara dingin menggema di seluruh langit dan bumi. Qin Yichen menoleh, dan menyadari bahwa yang berbicara bukanlah orang lain selain kepala aula dari Aula Cemerlang Utara di Tanah Suci Langit Cemerlang. Setelah berjalan dan menempuh perjalanan di sepanjang jalan, kecepatan mereka tentu saja tidak dapat menandingi kecepatan kepala Aula Brilian Utara. Huff! Lawan yang kalah berani menggonggong sekeras itu. Dari dalam kota kolosal itu, terdengar dengusan dingin yang jelas. Mendengar suara itu, raut wajah banyak pakar berpengaruh sedikit berubah. Jelas sekali mereka sangat waspada terhadap pembicara tersebut. Itu adalah Pu Gao. Di dalam Tanah Suci Langit Cemerlang, terdapat seorang ahli tingkat atas yang telah mengalahkan Master Aula Cemerlang Utara. Pu Gao, hentikan kelancanganmu. Saat Pu Gao mendengus dingin, 4 atau 5 sosok melesat maju, mengambil posisi di belakang Master Aula Cemerlang Utara sambil berteriak keras ke arah kota tebing langit di bawah. Saat keempat atau kelima sosok ini muncul, banyak hati tersentak ketakutan. Masing-masing dari mereka adalah pemimpin sekte terkenal dari kekuatan besar. Dengan suara Pu Gao yang menggema, ekspresi agak cemas di wajah banyak ahli berpengaruh itu mereda secara signifikan. Dilihat dari fluktuasi aura yang terpancar dari mereka, semuanya telah mencapai alam leluhur bela diri tahap puncak. Bahkan dibandingkan dengan Master Aula Cemerlang Utara, mereka hanya sedikit lebih rendah. 4 atau 5 ahli sekaliber ini, ditambah dengan Master Aula Cemerlang Utara, sudah cukup untuk menekan Pu Gao. Mo Tuo, oke. Di dalam kota tebing langit, berdiri di atas paviliun dan menatap beberapa sosok di langit, ekspresi Pu Gao langsung berubah muram. Meskipun ia diakui sebagai yang pertama di bawah alam suci, dan dalam hal pertarungan 1 lawan 1, ia tentu saja tidak takut pada siapapun di sana. Namun, bahkan dengan kekuatan penuh, ia paling banyak hanya mampu menahan 2 dari mereka. Sekarang, bagaimanapun, ada 6 ahli yang terlihat hadir dan kekuatannya hanya kalah darinya. Bagaimana mungkin ia bisa menahan mereka semua? Tanah Suci Langit Cemerlang, apakah kau benar-benar harus memaksa kami untuk saling menghancurkan? Pu Gao berbicara dengan nada serius. Kau harus mengerti bahwa jalan keluar yang putus asa seperti itu pun tidak banyak menguntungkanmu. Kata-katanya mengandung ancaman, bahwa jika dia berjuang sampai mati, setidaknya dia bisa menyeret seseorang bersamanya. Namun sebagai tanggapan atas kata-katanya, kepala Aula Cemerlang Utara di langit hanya mencibir dingin, telapak tangannya sedikit terangkat. Gemuruh. Dengan isyarat dari Master Aula Cemerlang Utara, banyak ahli hebat di langit menegakkan tubuh mereka. Gelombang aura dahsyat melesat ke langit, mengaduk angin dan awan hingga bergejolak. Mereka hanya menunggu perintahnya, dan dalam sekejap, para ahli yang tak terhitung jumlahnya ini dapat menghancurkan kota tebing langit menjadi tumpukan puing. Sepertinya kau bertekad untuk menjerumuskan kami ke dalam kematian. Ekspresi Pu Gao berubah dingin saat tubuhnya perlahan naik. Mengikuti gerakannya, ratusan bahkan ribuan sosok muncul dari kota tebing langit, perlahan-lahan naik bersamanya. Mereka adalah kaisar bela diri dan leluhur bela diri yang tersisa di paviliun tebing langit di bawah kampanye besar Tanah Suci Langit Cemerlang. Singkatnya, para penyintas terakhir mereka. Bab 910, Kepunahan Paviliun. Di dalam kota tebing langit, beberapa lusin leluhur bela diri dan beberapa ratus kaisar bela diri memasang ekspresi serius. Mereka mewakili kekuatan terakhir Skycliff Pavilion. Kekuatan ini, dalam keadaan normal, akan cukup untuk membentuk kekuatan yang mendominasi seluruh wilayah. Namun saat ini, dibandingkan dengan para ahli yang memenuhi langit di atas, sama sekali tidak ada perbandingan. Saat kedua pihak berdiri dengan pedang terhunus dan pertempuran brutal hampir meletus, satu-satunya Sein dari paviliun tebing langit, Ling Fei, pada dasarnya tidak berani menunjukkan wajahnya saat ini. Alam para Santo, kekuatan tertinggi yang menguasai kekuatan prinsip. Benua itu memiliki peraturan yang jelas, dalam konflik antar pasukan, para orang suci dilarang keras untuk ikut campur. Ling Fei baru saja mencapai alam suci dengan memurnikan hati suci terbuka, dan waktu sejak itu relatif singkat. Dalam hal kemampuan bertarung, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan guru suci dari tanah suci lainnya. Awalnya, ketika menghadapi krisis kehancuran sektenya, mungkin bahkan para Sein pun akan melanggar peraturan itu dan menyerang dengan penuh amarah. Namun Ling Fei tidak berani. Begitu dia bergerak, pasti akan ada pihak-pihak yang mampu menekannya dan ikut campur. Pada titik itu, dia tidak hanya akan gagal mencapai apapun,
tetapi dia bahkan mungkin mempercepat disintegrasi dan keruntuhan Skycliff Pavilion. Yang lebih penting lagi, hingga saat ini, Guru Suci Langit Cemerlang belum pernah muncul. Setelah mencapai alam suci, Ling Fei telah mempelajari beberapa hal tersembunyi. Para santos sangatlah langka, masing-masing merupakan kekuatan tempur puncak bagi umat manusia. Alasan mengapa Guru Suci Langit Cemerlang belum muncul bahkan pada saat ini sebenarnya karena pertimbangan terhadap statusnya sebagai seorang suci, yang memberinya kesempatan untuk melestarikan garis keturunannya. Selama beberapa hari terakhir, banyak sekali penduduk tak berdosa yang tinggal di kota tebing langit telah melarikan diri seperti pengungsi. Mengenai hal ini, pasukan yang dikumpulkan oleh Tanah Suci Langit Cemerlang tidak terlalu menghalangi mereka. Dan Bloodline dari Skycliff Pavilion memanfaatkan kesempatan ini, dan diam-diam diselundupkan keluar. Namun, Ling Fei tahu bahwa kesempatan untuk melestarikan bahkan jejak orang-orangnya yang tersisa ini membutuhkan pembayaran. Dia harus meninggalkan tempat ini, melakukan perjalanan ke lokasi itu, berupaya melestarikan benang merah dari garis keturunan pavilion tebing langit yang berkelanjutan. Setelah pertempuran ini, benua ini mungkin tidak akan lagi memiliki pavilion tebing langit. Namun pengorbanannya dapat memungkinkan sekte untuk melestarikan sebagian garis keturunannya. Untuk memusnahkan pavilion tebing langit, bahkan dalam kematian, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Pu Gao tiba-tiba meraung. Detik berikutnya, energi Yuan yang luar biasa melonjak keluar saat jiwa bela diri rok bersayap emas miliknya muncul di belakangnya. Untuk pavilion tebing langit, para ahli hebat yang melesat keluar dari kota tebing langit memasang ekspresi serius. Mengetahui pertempuran itu tak mungkin dimenangkan, namun teguh seperti martir yang menghadapi kematian, mereka mengikuti Pu Gao dan dengan tekad terbang menuju para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit. Mulai hari ini, pavilion tebing langit tidak akan ada lagi. Suara dingin kepala Aula Cemerlang Utara juga menggema di langit. Boom! Dua kekuatan yang sangat besar dan menakutkan masing-masing menempati separuh langit, bertabrakan seperti meteor dalam benturan yang dahsyat. Meskipun pasukan yang dibawa oleh Tanah Suci Langit Cemerlang cukup untuk menghancurkan kekuatan sisa pavilion tebing langit, menghadapi para ahli pavilion tebing langit yang pasrah menghadapi kematian, bahkan dengan jumlah mereka yang sangat banyak, mereka mau tidak mau menghadapi perjuangan yang berat. Dari kejauhan, tatapan Qin Yichen mengamati pertempuran di atas kota tebing langit, tak kuasa menahan napasnya. Kaisar bela diri yang tak terhitung jumlahnya, lebih dari 100 leluhur bela diri, pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang brutal. Dentang, ledakan, suara dentingan senjata, dentuman teknik kultivasi seni bela diri yang saling bertabrakan. Semua itu terus menyebar di udara. Dari waktu ke waktu, sosok-sosok itu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, tetapi sebelum mereka sempat menarik napas, mereka dibacok hingga mati oleh pedang-pedang yang mengamuk dari belakang. Ekspresi Master Aula Cemerlang Utara berubah muram saat ia menyaksikan Pu Gao, yang dikelilingi oleh 5 leluhur bela diri tingkat puncak, sama sekali mengabaikan pertahanannya sendiri sambil terus mencari celah untuk memberikan pukulan fatal kepada beberapa ahli kekuatan bawahan dari Tanah Suci Langit Cemerlang. Tangkap Pu Gao hidup-hidup dan bawa dia kembali ke kota bela diri suci untuk dieksekusi di depan umum. Master Aula Cemerlang Utara mendengus dingin. Kelima leluhur bela diri itu segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pu Gao, yang telah menahan beberapa serangan secara langsung, dalam beberapa saat dipukuli hingga muntah darah dan terlempar ke belakang, auranya meredup. Kau ingin menangkapku? Jangan harap. Tatapan Pu Gao menyapu sekeliling, kegilaan meluap di matanya. Seketika itu juga, di atas wujud rok bersayap emas di belakangnya, cahaya keemasan menyala terang, seperti matahari emas yang gemerlap. Menghindar. Dia akan meledakkan diri. Melihat ini, ekspresi Ketua Aula Cemerlang Utara berubah saat dia meraung. Kelima leluhur bela diri yang menyerang ingin ikut campur tetapi sudah terlambat. Pada saat itu, mereka hanya bisa menggertakkan gigi, mengerahkan pertahanan terkuat mereka, dan secara bersamaan melesat mundur dengan kecepatan maksimal. Boom! Suara ledakan dahsyat, seperti guntur, menggema di seluruh surga. Seluruh dunia tampak bergetar hebat. Di bawah, kota tebing langit runtuh lebih dari setengahnya. Di tempat yang sebelumnya dipenuhi sosok-sosok padat di langit, kini muncul wilayah kosong dengan diameter sekitar beberapa ratus meter. Seberapa mengerikankah peledakan diri seorang leluhur bela diri tingkat puncak? Ini hanyalah gelombang kejut sisa setelah 5 ahli yang hanya kalah hebat dari Pu Gao berhasil memblokirnya. Namun,
gelombang kejut itu tetap menciptakan kehancuran yang mengerikan. Ledakan, ledakan, dan setelah Pugao melakukan peledakan diri, seolah memicu reaksi berantai, para ahli paviliun tebing langit satu demi satu, menyeret tubuh mereka yang terluka parah, wajah mereka dipenuhi ekspresi buas, menyerbu ke arah kerumunan terpadat dan melakukan peledakan diri. Dalam sekejap, gelombang kehancuran diri yang gila ini secara paksa menimbulkan kerugian besar pada pasukan Brilliant Sky Secret Land yang sedang bangkit dan sejumlah besar pasukan bawahannya. Medan perang semakin kacau. Para ahli dari Sky Cliff Pavilion mundur selangkah demi selangkah. Hasil perang ini telah lama ditentukan. Namun, adegan-adegan tragis dan heroik ini tetap menggerakkan emosi yang mendalam pada banyak penonton. Pertempuran besar ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Pertempuran di langit akhirnya berangsur-angsur mereda. Saat itu, kota Skycliff di bawah telah lama hancur oleh gelombang kejut. Sisa pertempuran menjadi reruntuhan yang bobrok dan bobrok. Itu adalah pemandangan kehancuran total. Di atas reruntuhan yang hancur, mayat-mayat tak terhitung jumlahnya tergeletak berserakan, darah menggenang seperti aliran sungai yang mengalir di kota tebing langit. Bahkan langit itu sendiri tampak memerah akibat pembantaian ini. Sky Cliff Pavilion sudah tidak ada lagi. Mengamati pertempuran yang perlahan-lahan mendekati akhir, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Namun di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun kegembiraan atas lenyapnya Sky Cliff Pavilion. Sebaliknya, beban yang tak dapat dijelaskan menekan hatinya. Jika saat itu, di dalam tanah suci langit cemerlang, dia telah dikalahkan. Mungkin paviliun tebing langit saat ini akan menjadi nasib tanah suci langit cemerlang. Tidak, bahkan, mungkin akan jauh lebih tragis. Para murid tanah suci langit cemerlang, dengarkan perintahku. Mundur. Di langit di atas, setelah ahli perlawanan terakhir tumbang, suara berat ketua Aula Cemerlang Utara bergema. Seketika itu juga, sosok-sosok yang mengenakan jubah murid tanah suci langit cemerlang dengan cepat meninggalkan medan perang. Beberapa murid mengikuti Master Aula Cemerlang Utara, terbang kembali ke arah tanah suci. Yang lain terbang ke berbagai arah, ingin menggunakan momentum dari penghancuran sisa-sisa paviliun tebing langit untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan menempa diri mereka sendiri. Setelah pasukan tanah suci langit cemerlang pergi, mata para ahli kekuatan bawahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di langit langsung memerah. Paviliun Skycliff sekarang menjadi milik mereka. Inilah momen yang telah mereka tunggu-tunggu.